Tidak pernah ada yang menyangka pandemi COVID-19 akan meluluhlantakkan sebagian besar sektor di berbagai belahan dunia, tak terkecuali di Indonesia. Kebijakan maupun peraturan yang diterapkan pemerintah untuk mencegah merebaknya pandemi ini membuat kita semua yang dikenal sebagai makhluk sosial harus menahan diri untuk membatasi berinteraksi secara langsung antar sesama. 2 kali Ramadan tentu saja menjadi sangat berbeda. Berbagai kebiasaan yang kerap dilakukan, mulai dari gaya hidup sampai dengan beribadah pun harus mengalami penyesuaian. Perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah pun terasa berbeda di tengah pandemi virus COVID-19. Namun makna dari Lebaran tak akan hilang meski jarak memisahkan untuk saling mendoakan dan memaafkan. Masyarakat Indonesia memang masih harus merasakan sulitnya merayakan Idul Fitri saat pandemi seperti ini. Tradisi mengunjungi sanak saudara, tetangga, dan kerabat pun tak bisa dilaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun patut diingat, Idul Fitri adalah momen yang baik untuk saling memaafkan antar umat manusia. Membuka pintu maaf merupakan makna tertinggi dari Hari Merdeka umat Islam ini. Kini kita akan kupas di Indonesia Bicara spesial Idul Fitri. Pemirsa, kali kedua perayaan Idul Fitri harus dirasakan di tengah pandemi COVID-19. Tradisi silaturahmi dengan mengunjungi banyak keluarga, kerabat, teman, dan tetangga harus urung dilakukan. Begitu juga dengan kebiasaan pulang ke kampung halaman. Namun, makna Idul Fitri semestinya tidak pudar dan dapat merayakan hari kemenangan dengan cara yang berbeda. Bersama saya, Arlisa Hadi, kita akan berbincang lebih jauh terkait bahagia Idul Fitri di tengah pandemi. Dan saat ini di studio sudah kehadiran narasumber. Langsung saja saya perkenalkan narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Najmi Fatoni, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Arisa sehat? Alhamdulillah sehat juga. Pak Ustadz, ini bisa diceritain nggak sih pengalaman pada saat menjalankan bulan Ramadan kemarin ini seperti apa? Adakah rasa yang berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya? Pengalaman mengisi Ramadan kemarin memang karena kita sudah pengalaman ya Ramadan sebelumnya, sehingga tidak terlalu kaget. Tapi Ramadan sebelumnya itu yang tahun lalu ya, itu benar-benar menjadikan kita biasanya kami kan para ustadz banyak panggung mengisi acara di masjid-masjid sehingga harus semuanya ke rumah-rumah. Dan pada akhirnya kami menyadari itu menjadi kayak semacam satu saringan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada akhirnya pada saat itu di masa awal itu banyak sekali para orang tua terutama para ayah yang kebingungan karena harus mimpin sholat tarawih di rumah. Pada akhirnya menjadi satu momentum untuk belajar kembali. Nah, karena pengalaman tahun lalu, nah di tahun ini kemarin Ramadan itu kita merasakan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jadi jauh lebih siap para ayah kan. Artinya apalagi sekarang banyak juga metode-metode atau satu konsep Al-Quran yang mungkin besar ya. Bisa kita letakkan di depan yang mungkin belum hafal meskipun juga secara aturan fikihnya lebih utama adalah yang kita hafal saja, tidak usah memaksakan diri tapi boleh. Nah, artinya dengan kondisi itu menjadikan para ayah atau para suami, para bapak di rumah tuh lebih siap juga memandu sholat bersama keluarga. Jadi tahun ini terasa lebih indah daripada tahun sebelumnya. Tahun ini lebih indah ya, iya, betul, karena para ayah ini harus memimpin sholat tarawih sendiri di rumah. Betul. Tapi pemirsa, ini selain Pak Ustadz, ini juga kita sudah tersambung nih dengan artis cantik Mbak Shahnaz Haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Mbak Shahnaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lista yang jauh lebih cantik lagi. Selamat Masya Allah, alhamdulillah, selamat malam. Iya, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin juga. Oh, niat aku Mohon balolo doanya Pak Ustadz dan juga Mbak Lista. Sama-sama, minal aidin wal faizin. Mbak Shahnaz, ini tadi Pak Ustadz sempat menceritakan untuk pengalaman Ramadan kemarin ini tantangan tersendiri untuk para ayah nih, untuk membimbing, untuk mengimami keluarganya di kala pandemi. Kalau Mbak Shahnaz sendiri, pengalaman bulan Ramadan kemarin seperti apa? Bisa diceritain nggak sih Mbak?
Sebetulnya yang paling menyedihkan adalah tidak bisa kumpul komplit karena sebetulnya kan saya dan suami saya Gilang itu sama-sama anak yatim piatu. Jadi memang satu-satunya kebahagiaan kami adalah kumpul bersama keluarga secara komplit. Akan tetapi di tahun lalu kan memang udah lebaran pandemi ya, sudah nggak bisa kumpul keluarga lagi. Kemudian ditambah sekarang yang di televisi itu masih kecil, sekarang udah kuliah. Jadi dia udah tidak tinggal di Indonesia. Oh, Dia sudah tidak di tinggal, Indonesia. iya, Di mana dia Mbak kalau boleh kuliah. tahu? Nah, ini yang lagi main softball itu lagi latihan, sekarang udah jadi atlet Kanada, Mbak Lista. Oh, Nah, Pak alhamdulillah. Ustadz. Dan dia sudah 4 tahun merantau di sana. Kemudian, aduh kangen banget lihat video ini. Nah, kemudian nah itu dia sudah pergi. Kemudian Lebaran kemarin memang pemerintah Kanada mengizinkan jika warga negara asing ingin pulang ke negaranya masing-masing, akan tetapi dipersulit untuk bisa kembali ke meneruskan pendidikannya di Kanada, begitu Mbak Lista. Oh, Ini kan PR lagi ya Pak Ustadz dan Mbak Lista ya. Iya, Jadi betul. akhirnya ya sudahlah, demi sesuatu yang lebih besar yaitu Yes. cita-cita mesti menyelesaikan kuliahnya tepat pada waktunya. Karena nggak semua anak kuliah juga bisa kuliah online kan, apalagi kalau mereka mesti latihan di lapangan, nggak bisa latihan online gitu sebagai atlet softball kan. Iya. Jadi dia mesti ada tetap di sana. Jadi yang betul-betul tantangannya adalah berpelukan, mencium ubun-ubunnya yang aku hafal banget baunya seperti apa begitu ya. Memeluk tubuhnya gitu atau cekikikan di tempat tidur. Kami diskusi mengenai urusan perempuan sebagai ibu dan anak sulungnya. Jadi itu yang dirindukan. Tapi bismillah semuanya bisa dijalani lah dengan baik. Amin. Bismillah, amin. Berarti ini tahun kedua tidak pulang ya putrinya ya Mbak Nas ya? Iya, jadi Mbak Lista udah termasuk mau 3 tahun saya nggak ngelihat. Iya, nggak ketemu ya, nggak ketemu ya. Gitu. Jadi waktu dia wisuda lulus SMA dengan nilainya tuh dia kasih hadiah Pak Ustadz dan Mbak Lista, dia bilang begini, Bubu, ini aku GPA aku 4,0 dan ini adalah hadiah buat Bubu sama Bapak, buat adik-adik, aduh sampai mau nangis. Hadiah bahwa ada anak Indonesia yang bisa melakukan ini. Tapi akhirnya kami senang-senang hanya lewat virtual gitu ya. Saya sujud syukur, saya terima kasih sama Allah bahwa anak saya masih dijaga gitu ya sama Allah di sana. Begitu Mbak Lista. Amin, alhamdulillah. Tapi Mbak Nas, waktu pada saat menjalankan ibadah puasa ada terkendala nggak sih putri tercinta di Kanada? Atau jamnya lebih panjang atau seperti apa? Iya, di sana jamnya lebih panjang Mbak Lista. Jadi puasanya itu buka puasanya lebih lama, keroncongannya lebih lama begitu ya. Tetapi karena dia sudah dari SMA kelas 1 kan tinggal di Kanada, maka dia sudah punya jamnya tuh udah biasa begitu untuk menyesuaikan. Dan alhamdulillah walaupun dia tidak tinggal dengan orang Indonesia kan dia kos kan di sana, istilahnya kos lah ya kalau kita. Nah itu tuh tetap orang Asia, mereka keluarga Filipina yang menghormati bahwa Pru ini adalah anak Islam, dia berpuasa, bahkan Pru itu punya tempat kulkas sendiri supaya tetap tidak tercampur dengan bahan makanan yang tidak halal. Segitu baiknya mereka. Alhamdulillah. Tentu ini hasil didikan ibunya yang baik juga. Amin, alhamdulillah. Hasil ini Pak Ustadz, hasil ngurusin anak orang supaya anak saya diurusin sama keluarga lain di sana begitu. Alhamdulillah. Tapi kalau makna Ramadan sendiri, makna Idul Fitri sendiri di mata Mbak Shahnaz nih apa? Tadi seperti yang Mbak Lista dan Pak Ustadz dengar ya,
terasa sekali kalau misalnya Ramadan, Idul Fitri jika tidak komplit karena ada anggota keluarga yang merantau dan tidak bisa pulang saat pandemi. Maka yang bisa saya bagikan ya kepada semua teman-teman yang menyaksikan Indonesia Bicara tuh adalah begini. Jika anak kita mau diurus sama orang, uruslah anak orang lain juga gitu loh. Karena buat saya hal yang kayak begitu adalah sebuah pelajaran dari Allah terhadap saya. Jadi saya tuh bisa apa Mbak Lista? Saya nggak mungkin tangannya terlalu panjang kan Pak Ustadz untuk nyebrang benua gitu ya. Jadi saya hanya bisa berdoa dan hanya memperbanyak hal-hal baik yang bisa saya lakukan sehingga Allah tuh menggerakkan hati orang lain di sekeliling anak saya untuk menemani anak saya dan insya Allah ini kan walk the talk ya karena yang saya sampaikan itu yang saya alami jadi akhirnya Ramadan kedua ini insya Allah menjadi lebih baik gitu kepada putri saya karena ya memang akhirnya yang kami nih mesti melakukan banyak hal juga sebagai perbuatan baik terhadap makhluk Allah yang lain. Amin. Amin, alhamdulillah. Ya, Pak Ustadz, ini memaknai bulan Ramadan ini kan sebagian besar umat Islam ini kan lebih cenderung kalau misalkan Idul Fitri berkumpul bersama keluarga. Tapi di tengah pandemi otomatis untuk silaturahmi bersama keluarga ini kita tidak bisa tersampaikan ya seperti itu. Kalau misalkan dari sisi agama sendiri apakah tidak apa-apa seperti itu? Kalau misalkan Idul Fitri ya sudah hanya keluarga inti saja. Gimana Pak Ustadz? Tidak menjadi persoalan. Jadi, sesungguhnya kan kembali kepada sebelum Idul Fitri kan ada Ramadan dulu. Ramadan itu dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana ayatnya, ujungnya itu la'allakum tattaqun. Jadi Allah berharap, Allah punya target kepada kita yang diberikan kesempatan berpuasa 30 hari atau 29 hari lamanya. 1 Syawal itu betul-betul menjadi pribadi yang mutakin atau pribadi yang bertakwa. Nah, ujung itunya sebetulnya yang paling penting. Itunya sebenarnya yang paling penting ya. Artinya berkumpul atau tidak itu kan bagian daripada tradisi kita juga. Betul. Hanya Indonesia memang punya ada tradisi mudik dan lain sebagainya. Itu Indonesia. Ini luar biasa Indonesia menyemarakan Idul Fitri ini. Ya. Bagi saya sendiri justru 2 tahun ini menjadi keberkahan tersendiri karena sebelum-sebelumnya saya Idul Fitri selalu nggak ada di rumah. Keliling terus ya Pak Ustadz? Di Mekah atau di Madinah dengan jamaah kan biasanya 10 hari pertama dan 10 hari terakhir menjelang Idul Fitri sampai Idul Fitri itu adanya di sana. Nah ini menjadi berkah tersendiri. Akan tetapi juga tetap kan ada satu kerinduan kita bukan cuma berkumpul dengan keluarga inti, pengen juga ketemu dengan kakek neneknya gitu kan, dengan keluarga besar. Nah ini hari ini kita menjadi secara kesehatan ya kan diharapkan untuk tidak dulu dan lain sebagainya. Nah ini kalau dilihat dari sudut pandang agama, ini sebaiknya kita menahan diri, bersabar. Di puasa kita dilatih untuk bersabar, di sini juga kita bersabar. Karena apa? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Jadi meninggalkan kemadorotan itu lebih utama daripada mengambil manfaat. Berkumpul dengan keluarga betul bermanfaat. Bisa saling bercerita, bercengkerama, membagi hadiah. Tapi kalau itu menimbulkan efek bahaya, maka menghindar itu jauh lebih baik. Jadi agama menuntun itu sehingga kita sangat yakin pemerintah dengan kajian-kajiannya pasti sudah panjang ini kan. Kenapa mungkin ada pembatasan dan lain sebagainya. Ya kita sebagai warga, sebagai masyarakat, perintah Allah juga kan ati Allah, ati Rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul, taati juga pemimpin kita. Tentu yang terbaik buat kita. Taati pemimpin, karena pemimpin khususnya pemerintah ini juga sudah melarang mudik ya. Betul. Kita kembali lagi ke Mbak Nas. Mbak Nas, ini kan pemerintah ini melarang mudik. Tapi kalau misalkan kita tarik ke belakang, ini beberapa tahun ke belakang ini sebenarnya Mbak Syahnas ini suka mudik nggak sih kalau di saat Idul Fitri seperti ini? Nah itulah Mbak. Kan saya kan udah nggak punya orang tua, Gilang juga nggak punya orang tua, dan kami nggak ada kampung halaman, jadi nggak ada mudik. Nggak ada mudik Mbak, tapi kalau keliling seperti itu? Dan kami adalah sama-sama pasangan anak bungsu kan ya, jadi kami benar bahwa kami yang datang ke tempat kakak-kakak, dan pulang bawa rantang biasanya. Sebagai anak bungsu pasti akan bawa makanan sedikit dari sini, sedikit dari sana. Dan di rumah nggak usah masak lagi dalam waktu panjang. Nah tapi yang saya pelajarin ya betul-betul ya ini Pak Ustadz betulin kalau saya salah ya. Iya siap. Kan dikatakan bahwa puasa itu adalah milikku dan untukku begitu ya.
Nah, sekarang tuh saya berasa sekali pengejawantahannya atau realisasinya bagaimana. Jadi nggak usahlah kita kalau berpuasa itu minta dihormati dari pihak lain. Janganlah kita menyalahkan orang lain atas iman kita yang lemah karena tergoda ngelihat dia minum, makan, merokok, nggak boleh gitu loh. Nah, jadi saya tuh berasa sekali di Ramadan yang kemarin ini adalah membuat saya semakin memahami bahwa puasa saya tuh adalah hanya untuk Allah. Dan pahalanya itu adalah langsung dari pimpinan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada hitungannya, gimana mau ngitungnya non? Susah gitu kan? Iya, jadi misalnya aku sama kamu Mbak, sama Pak Ustadz, sama-sama puasa, hitungnya gimana coba pahalanya? Itu udah prerogatifnya Allah gitu loh. Jadi di situ aku semakin meyakini teman-teman semuanya, nggak apa-apa kalian kalau lagi nggak puasa, kalian mau makan di depan saya nggak usah ngumpet-ngumpet, karena sebenarnya kamu tuh sedang kasih pahala buat saya gitu ya. Terus saya juga bilang sama teman-teman, nggak usahlah sweeping, besok tahun depan kita udah belajar. Kita itu udahlah kena pandemi galak sweeping pula gitu ya. Apakah kamu mau menggantikan mulut-mulut keluarga mereka yang lapar? Tentu tidak gitu loh. Nah jadi Ramadan ini walaupun nggak ada urusan pulang kampung, walaupun banyak sekali ketidakleluasaan, tapi sebetulnya keimanan kita itu diasah lebih dalam langsung dengan kejadian pandemi tahun kedua. Silakan Neng. Betul. Iya, ini aku termasuk yang setuju seperti itu ya. Ada beberapa oknum ini yang mengkerdilkan keimanan seseorang dengan mensweeping rumah makan pada saat siang hari, sedangkan mereka juga harus mencari nafkah untuk keluarganya. Tapi kalau misalkan dari pandangan agama sendiri, apakah ada orang yang makan di depan kita ini justru menjadi menambahkan pahala bagi yang berpuasa, Pak Ustadz, bagaimana? Artinya gini, setiap ujian yang ada itu kan untuk meningkatkan tingkat atau kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Nah, yang mesti dipahami juga oleh kita semua bahwa setiap Ramadan datang itu ingat loh, nggak semuanya punya kena perintah wajib puasa. Bahkan ada orang-orang yang diharamkan berpuasa, itu kan hidup bersama kita. Betul. Siapa di antaranya? Mungkin saudara kita yang perempuan yang nifas, yang haid kan itu haram berpuasa kan. Mereka ketika mereka haram berpuasa apakah tidak boleh makan gitu kan. Kemudian ada juga mohon maaf sahabat-sahabat kita yang non muslim. Apakah itu juga terkena wajib puasa? Tidak kan. Sehingga kita hidup bersama-sama, ada yang berpuasa, ada yang haram berpuasa, ada yang boleh berbuka ketika sahur dan lain sebagainya. Nah, ini kan menjadi perhatian buat kita sama-sama bahwa ini penting untuk kita, puasa juga dilatih kita untuk mengendalikan diri, menahan emosi, menahan amarah. Yuk, bagi yang mereka berbuka silakan berbuka selama tidak dan buat kita tetap bertahan dengan puasa kita, karena betul yang tadi Mbak Sahnas bilang, Allah berfirman dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzibi. Puasa itu untukku kata Allah. Aku sendiri akan membalasnya sesuai dengan kadarnya dan lain sebagainya. Tingkat kita nanti akan ada beda-beda. Jenis tingkat puasa seperti yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya. Ada puasa orang awam, puasa orang biasa, dan puasanya orang khusus. Yang betul-betul terjaga bukan cuma sekedar makan dan minum, tapi menjaga pandangan, menjaga mulut, semuanya dijaga. Tapi ada juga yang baru bisa menjaga makan dan minum gitu kan. Ngomongnya masih belum bisa terjaga gitu. Ada yang seperti itu kan. Ada juga yang baru latihan gitu kan, puasa gedung. Justru dengan saling menghormati, puasa kita menjadi indah, dan Idul Fitri hari ini kemenangan kita bersama. Amin. Oke, Mbak Syahnas, harapan dan doa nih di hari suci Fitri seperti ini apa yang dipanjatkan untuk Indonesia, untuk keluarga khususnya, seperti apa Mbak? Indonesia bicara, artinya kita mendengarkan, kita menyimak apa yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Itu kan tujuannya Indonesia bicara, memberikan tempat semua orang untuk menyampaikan aspirasinya. Bulan Ramadan belum tentu tahun depan kita ketemu lagi, tahun depan kita ketemu lagi, 2 tahun lagi. Besok aja belum tahu kita masih hidup apa enggak, begitu ya. Jadi jangan sampai bulan Ramadan itu selesai, akan tetapi value atau nilai-nilainya itu membuat kita tidak ada bekasnya, tidak berdampak. Jadi mudah-mudahan bulan Ramadan
2 tahun berturut-turut kita menjalankan di situasi pandemi, maka kita mesti lebih peka. Kita mesti punya sensor perasaan lebih baik kepada masyarakat kita yang lain, yang bukan hanya satu golongan saja bergaulnya. Begitu ya Pak Ustadz ya? Iya, Karena betul. Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Godokannya, kawah candra di mukanya adalah bulan Ramadan. Jadi saya berdoa sekali bahwa orang Islam jangan pada galak-galak habis lebaran ya gitu. Karena kadang-kadang yang lebih galak itu adalah kita dengan saudara kita sendiri gitu loh. Ayo mari sama-sama kita merapatkan barisan, kita memberikan rasa cinta. Karena Allah itu bukan hanya maha menghukum, tapi Allah itu punya sisi feminin yang maha penuh dengan cinta kasih. Dan kita harus mempelajari sifat itu pasca melakukan bulan Ramadan. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih sayang. Terima kasih banyak Mas Shahnaz Haq, sehat selalu. Semoga segera bertemu dengan putri tercintanya ya. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih sudah bergabung di Indonesia Bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Shahnaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena usai jeda masih kita dengan Pak Ustadz Najmi Fatoni, kita berbincang lagi memaknai bulan Ramadan di tengah pandemi ya. Usai jeda berikut tetaplah di Indonesia Bicara.